Jati. Ambu Rasa. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda begitu sangat setia mengikuti Kiprah Jati ini, dan memang tujuan kita adalah pelan-pelan kita akan membongkar kembali ajaran-ajaran ilmu-ilmu adiluhung dari leluhur kita. Dan hari ini suasananya agak lain. Kita berada di salah suatu rumah di Kota Malang, tepatnya di Komplek Perumahan Permata Jingga, rumah Bapak Agus Insinyur Suryanto, yang hari ini ditempati Kiprah Jati ini dalam rangka untuk mencoba mendudah salah satu budaya yang banyak tersebar bahkan di muka jagat. Judul itu memang agak aneh. Judul itu adalah ruat atau pangruatan. Sebenarnya kalimat ini memang dari kalimat bahasa Jawa. Tetapi kalau kita bicara masalah penyempurnaan, menghilangkan kendala, menjauhkan dari petaka, hampir seluruh umat manusia di bumi ini percaya. Bahkan kalau kita lihat perkembangan bangsa-bangsa di dunia, negara yang termodern di bidang teknologi pun, Korea, Jepang, Inggris, Amerika, Perancis, semuanya tidak pernah lepas dari istilah pangruatan tadi itu. Hanya saja bentuknya yang lain dan sifat atau kultur budayanya yang berlainan. Tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah membersihkan diri dari segala belenggu-belenggu yang mungkin disadari atau tidak disadari mengikat kepada manusia ini. Nah, kali ini dalam kesempatan ini kita percaya bahwa saudara-saudara yang ada di Mojokerto, di Kediri, di Kertosono, Tulungagung, Blitar, dan Malang Raya khususnya masih tetap dalam Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Dan kita akan mencoba kita bedah tentang pangruatan ini. Yang saya pegang ini adalah budaya Wayang Purwa. Ini adalah Sang Hyang Siwa Buja, Sang Hyang Siwa Bujo, atau Sang Bathara Guru, ada istilah seperti itu. Itu penguasa di alam Kahyangan Salindro Bawono. Dan ini kebetulan hari ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita hari ini ada dua narasumber atau yang paling tidak akan berkenan untuk menyampaikan pangruatan didasari oleh kultur budaya Jawa. Brahmana dulu melaksakan ini, kira-kira bentuknya bagaimana, asal muasalnya bagaimana, dan bagaimana. Oleh karena itu narasumber yang pertama ini adalah Ki Sunarto Timur. Selamat berjumpa Ki. Beliau domisilinya ada di Surabaya. Lalu yang kedua adalah yang sudah tidak asing lagi di wajah Dhamma TV, beliau adalah Romo dari salah satu pakumpulan swakadat dari daerah Gedangan sana. Selamat berjumpa Romo Mustaqim. Untuk pertama kali kami persilahkan Ki Sunarto Timur untuk menyampaikan sebenarnya apa rahasia yang ada di dalam pangruatan itu. Kami persilakan. Terima kasih. Rahayu Sagung Pribadi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan syukur bahwa kembali kita berjumpa dalam acara yang sangat religius di sore hari ini. Pertama-tama saya kedatangan Mas Jati Kusumo harus mengungkap rahasia kenapa di tanah Jawa ada pangruat. Umumnya siapa yang diruat, mengapa harus diruat, dan siapa mereka-mereka saja yang nantinya akan
ketangguhan yoni, saya sebut demikian. Karena apa? Umumnya ruwat dalam arti yang disadari saat ini menghilangkan Sukerto, hanya sekedar menghilangkan Sukerto saja. Namun rahasia manusia-manusia yang lahir, yang mendapatkan Sukerto itu sebenarnya mereka adalah kaum-kaum yang hebat, kaum-kaum yang pilihan gitu. Kenapa? Nah, mari kita bersama-sama menoleh ke belakang kira-kira 1000 tahun yang lalu. Ada sebuah cerita kuno dalam babat buku Tantu Pagelaran, di mana saat itu Prabu Herlangga menjadi tampuk ya, atau menjadi barometer untuk menumbali tanah Jawa. Semenjak itulah Pulau Jawa sudah menjadi pakunya Nuswantara. Karena disebut bahwa di zaman Kahuripan, namanya saja zaman Kahuripan, di zaman itu ada pralaya yang sangat hebat, sehingga Prabu Herlangga harus menancapkan kembali, membentuk bumi sebagai kekuatan pangruat bumi. Ini merupakan suatu bentuk keutuhan. Nanti timbul suatu kekuatan yang disebut, saya kutip saja dengan bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa kuno Pali, yang disebut yaitu Condro Sengkolo, Tusopolo Handoyo Tiaspati, Diang Astuti Mahendro Dewo. Inilah rahasia yang selama ini belum pernah terungkap. Gitu. Kenapa demikian? Karena saat itu sadar bahwa setelah terjadi pralaya di antara Pulau Jawa, selama 20 tahun Prabu Herlangga harus loro-lopo, mencari, menyatukan bumi Jawi khususnya di Kadiri. Maaf, zaman itu Pak Jati, Kadiri itu bukan hanya wilayah Jawa Timur, tapi sudah membawai hampir seluruh Pulau Jawa, gitu ya. Pada dasarnya ke arah sana. Sehingga bumi dipakai sebagai kekuatan untuk menjaga keseimbangan bumi. Makanya ada 2 belahan yang menjadi pokok dari dasar pangruatan itu. Monumennya Candi Belahan. Kalau panjenengan tindak ke lereng Gunung Arjuno, di sana ada situs yang sangat kita hormati, yaitu Candi Belahan. Nanti yang dipakai sebagai Gunung Pawitra, Gunung Betara gurunya, yang berak meruat, itu adalah Gunung Penanggungan. Nah, inilah nantinya bahwa bumi sebagai hamangku bumi, itu menjadi keutuhan, menjaga keseimbangan Nuswantara. Karena inti bumi yang disebut Dahonopuro itu letaknya digeser oleh beliau yang Resi Jentayu dengan yang Mampu Barada di Kadiri. Kulit bumi permukaan atau yang Noyo Bantolo itu disebut Jenggolo, alas gede. Sehingga penyatuan inti bumi dengan permukaan bumi adalah satu kekuatan besar yang menjadi kasampurnaning kehidupan hidup Pranotogomo, hidup Jagat Lokontoning Dewo, dan hidup Laku Pramudito. Ini unsur 3 kitab kuno yang perlu kita kupas malam ini. Nah, maksud saya ada rahasia-rahasia tertentu mengapa terjadi ruatan. Siapa yang meruat? Ya, siapa yang diruat? Dan siapakah Bathara Guru saat itu? Dalam kesempatan ini nanti akan kita wedar bersama. Saya mohon rekan-rekan, bapak-bapak, adik-adik sekalian sangat proaktif untuk menanggapi ini. Semoga ini menjadi suatu komunikasi yang sangat bagus, yang didasari oleh sejarah. Kita seakan-akan terkesima. Itu tadi pangruatan yang dibeberkan oleh Ki Sunarto Timur sejak abad kurang lebih sekitar 8-9 zaman gitu ya, zaman Kediri, Kahuripan masuk akan ke Singosari. Lah, sudah barang tentu bagi si Jawa ada suatu fondamen dasar yang mungkin yang nantinya akan seperti yang diceritakan oleh Ki Sunarto tadi itu. Untuk itu Romo Takim, sebenarnya pangruatan itu dasar utama dari si Jawa dulu kira-kira pripun kados pundi. Ya, terima kasih. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Terima kasih. Di sini sebetulnya kami tidak bersedia, tapi berhubung terpaksa oleh Romo Jati disuruh menjelaskan bab pengruatan. Maka sebelumnya, kalau nanti berbeda versi antara saya dengan Bapak ini, jangan kesusu mencela. Jadi dengarkanlah dulu
nanti pilih-pilih atau diolah lagi mana yang benar dan mana yang kurang benar. Hanya gitu maksud saya. Nah, untuk ini, untuk tema pengruatan, saya mulai dari kita hidup. Mengapa kita hidup kok diruat menurut orang Jawa? Kan begitu. Asal mulanya kita hidup ini pertama ada yang memberi hidup. Kedua, kita hidup ada yang menghidupi. Dan ketiga, kita hidup ada yang menghidupkan. Kalau kita terangkan atau kita jabarkan siapa yang memberi hidup, tidak lain adalah Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita hidup di dunia ini. Nah, lalu yang kedua, siapa yang menghidupi? Nah, di sini perlu kita terangkan bahwa yang menghidupi semua makhluknya Tuhan adalah jagat yang terdiri dari 5 unsur, yaitu bumi, air, api, angin, dan matahari. Karena apa? Tidak ada salah satu ini, 5 pancer ini, kita tidak mungkin bisa hidup. Nah, maka itu oleh orang Jawa 5 pancer disebut saudara 5 pancer. Selain saudara 4. Nah, untuk versi saya atau versi orang Jawa di dalam organisasi Suaka Adat, ada saudara 4 dan 5 pancer. Saudara 4 adalah sukmo, jiwa, rogo, donyo. Dan 5 pancer itu tadi bumi, banyu, geni, angin, surya. Nah, disinilah kita harus yakin, harus percaya bahwa yang menghidupi kita adalah jagat, dan yang menghidupkan adalah orang tua, terutama ibu dan bapak. Itu. Nah, makanya oleh orang Jawa selalu tiap tahun diadakan pengruatan. Artinya di sini adalah menapak tilas kehidupan. Jadi mengingat-ingat atau mengiling-iling kita hidup ini ada yang memberi hidup, ada yang menghidupi, dan ada yang menghidupkan. Maka itu harus menapak tilas, syukur-syukur mau berterima kasih kepada yang menghidupi atau yang menghidupkan, apalagi yang memberi hidup. Nah, ini maksudnya menapak tilas tadi. Saya kira sementara di situ saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih perlu kita cermati saat ini, ternyata sebenarnya tidak ada perbedaan fondamen dasar dan perilaku setelah manusia mengalami budaya. Jadi pada waktu pribadi, pengruatan adalah seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, memang pas dan benar, memang seperti itu, tetapi setelah berbentuk suatu bangsa dan negara menganggap suatu negara itu ada tubuh dan badan, sehingga mempunyai teknis yang bercorak ragam sesuai dengan perkembangan budaya tadi itu. Dan jangan kemana-mana, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya ini nanti masih begitu amat menarik buat kita. Tetap dalam Kiprah Jati Sambung Rasa. Terima kasih. Jarak kelingan Terima kasih Anda semuanya, dan kita masih setia dalam acara Kiprah Jati Dhamma TV ini. Dan kelihatannya tadi itu sebenarnya sangat asik sekali. Romo Takim mengutarakan
bahwa setiap pribadi sebenarnya memerlukan pengertian pengeruatan itu. Karena hidup ini memang perlu hati-hati. Tadi sudah dijelaskan antara sedulur papat, limo pancer yang satu sama lain terkait. Dan demikian juga Ki Narto Timur menjelaskan, setelah budaya pribadi itu digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, barulah para Brahmana membuat satu sistem, sehingga sistem itu menjadi pengeruatan yang bersifat nasional, kurang lebih seperti itu. Dan sudah barang tentu dalam hal ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Kita tampung aja dulu. Kami mulai dari sini, kelihatannya Pak, monggo. Sekaligus namanya nggih. Nggih. Monggo. Nah, terus langsung. Rahayu. 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 Nami kula Pak Lasnam. Pak Lasnam nggih. Perum Bumi Ardi Mulyo. Blok F kali RT 02 juga, RW ini pun juga kali welas. Ingkang kula taken nggih nika khusus menawi ruwat. Menawi kita gesang nika hasilipun menawi sampun diruwat hasilipun napa? Saandainya mboten diruwat hasilipun napa? Nika angka kaping pindah. Kaping kalipun sandangipun Pak Ki ingkang saking Gadang. Nika wonten derek dulur papat limo pancer. Nika kula suwun kanthi sanget supados sedaya sepuh pinisepuh sageta paham apa penjelasan-penjelasan bodhani dulur papat limo pancer. Matur sembah nuwun. Rahayu. Rahayu nggih. Rahayu. Terima kasih. Yang kedua silakan. Terima kasih. Nama saya Subagio dari Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Yang saya tanyakan di sini itu masalah apakah hanya orang-orang yang kena Sukerta yang harus diruat? Pernah juga saya mendengar di berita itu ada kota yang diruat, yaitu Kota Malang. Apa perbedaannya meruat orang-orang itu atau manusia atau dengan kota? Terima kasih waktu diberikan. Terima kasih. Terus ada lagi sana nggih. Dari Mojokerto. Mungkin saya di sini mewakili kaum mudanya, Pak. Yang saya ingin tanyakan khususnya kepada Ki Narto di sini bahwa implementasi ruwat itu sendiri di zaman yang sekarang, kita tahu zaman sekarang itu sudah bisa dikatakan serba susah, ya. Kehidupan susah, orang susah sudah banyak, orang miskin tambah banyak. Dengan proses ruwatan itu mungkin saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, bagaimana orang-orang yang dikatakan perlu diruat, ingin meruat dirinya tapi tidak punya biaya, apakah juga harus berpaksa diri untuk mengadakan ruatan? Ya mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk pertanyaan yang begitu bagus tadi itu. Monggo Ki Sunarto dulu silahkan menjawab yang terkait tadi itu. Iya, matur nuwun. Perlu kita ingat bahwa kebudayaan sastra nilai lebih dari peradaban itu adalah kristalisasi dari budaya. Sebuah bangsa yang besar, bangsa yang punya peradaban yang tinggi. Peradaban yang tinggi mempunyai tata keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Kan ngaten nggih. Pada dasarnya manusia itu menurut kepercayaan Jawa lahir kembali atau mengenal istilah turun pitu atau karma gitu. Nah, manusia kalau sudah menjalankan itu merupakan takdir. Namun harus ada suratan. Kan gitu ya. Orang mengalami takdir. Kenapa sih saya ditakdirkan? Berarti ada tulisan. Kenapa harus ditulis? Siapa yang nulis? Kapan ditulis? Kenapa saya ada takdir? Pasti ada kehidupan sebelumnya. Kan gitu. Makanya simbol keseimbangan Jawa sebagai bumi kasampurnan yang menjadi pakunya dunia menurut pertimbangan saya, karena bumi Jawi adalah bumi kasampurnan, gumelarnya alam yang mulia.
Itu ada 3 anasir yang tidak bisa lepas, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Keseimbangan 3 ini akan menjaga keseimbangan dunia untuk menjaga ketentraman. Berbicara ketuhanan tidak bisa melepas 3 unsur ini. Karena manusia adalah salah satu utusan untuk menggelar alam. Kedua, bumi sebagai tumpu kekuatan yang memberi keseimbangan. Tumbuhan menjaga keseimbangan alam. Hewan koco benggolo, cermin. Ini konsep ajaran Jawa kuno. Kenapa sih adik-adik kecil mungkin nanti akan berkaitan, kok pakai ugo rampe, bentuknya kok bunga-bunga sih Pak, mau dan sebagainya gitu. Cobalah kita menelaah. Kalau pohon pisang tidak akan pernah mati sebelum berbuah. Coba panjenengan ingat ya. Kenapa kalau pada saat ada tubuhan kok lambangnya pohon pisang? Walaupun dibunuh 1000 kali tidak akan pernah mati sebelum berbuah. Makanya konsep hidup tulisan kitab ini yang tumbuhan menjaga keseimbangan dunia ini sangat kuat sekali. Nah, salah satu bentuk ruat, kenapa harus diruat? Ini membawa keseimbangan. Bahwa tujuan hidup bukan hanya materi, tapi keseimbangan jiwa, keseimbangan hati nurani. Keseimbangan itu di mana? Di 3 unsur ini. Jadi Kinarto ini apakah sudah sekaligus menjawab tentang apa hanya yang Sukerto saja diruat? Artinya di sini justru tidak ada istilah Sukerto dan tidak ya. Pangruatan adalah kewajiban gitu maksudnya. Iya. Sebenarnya gini, dalam tatanan adat yang diruat itu yang Sukerto gitu ya. Kalau saya pernah menulis, mencoba mempelajari, ada 23, kalau saya sebutkan terlalu banyak gitu ya. Loh, pertanyaan tadi banyak anak muda, kenapa yang Sukerto apa tidak perlu diruat? Ternyata di balik putra-putra kita yang ternyata Sukerto itu punya kelebihan. Ia bisa menyamai kekuatan yang namanya Betara Guru. Sehingga ia sebagai manusia pinilih yang sudah punya kekuatan lahir, yaitu nilai kekuatan real, karena kepandaian tanpa kekuatan itu tidak ada gunanya. Banyak orang pandai. Contohnya Ki, jadi salah satu yang Sukerto tadi kok justru mempunyai kekuatan itu contohnya apa? Salah satu contoh. Nah gini, misalnya salah satu contoh Putra Ontang-Anting, satu saja. Ya. Karena kekuatan Nuswantara yang menjaga adalah leluhur kita. Beliau disebut Kusumo Wicitro, trah ngaluhur Kang Sosro Puspito, harumnya bagaikan 1000 bunga. Beliau berak menyandang Tunggul Jati Saloko Bawono, digambarkan sebagai apa? Betara Guru. Punya putra 1. Kekuatan dan kepandaian beliau tidak mau dilebihkan oleh orang lain. Sehingga ada salah satu putra yang lahir Ontang-Anting, ini kekuatannya akan menandingi gitu. Nah, untuk itu putra ini kalau betul-betul nanti digali kekuatannya, lahir maupun batinnya, akan menjadi manusia-manusia utama yang hebat, Pak Jati. Terima kasih. Menyerupai kekuatan kelebihan para leluhur kita yang Kusumo Wicitro, trah ngaluhur Kang Sosro Puspito, Tunggul Jati Saloko Bawono, tetunggulnya jagat yang bisa membawa keseimbangan dunia. Terus ini ada pertanyaan dari Nanda Ahmad Kurniawan. Ini sebenarnya banyak yang pengen diruat, tapi imit umum bahwa ruat itu harus gamelan, harus wayang, harus ini mahal lah. Ya. Apakah ada kira-kira pangruatan yang tanpa biaya bagi orang yang tidak mampu? Nah, kalau yang tidak punya dana untuk itu, umumnya para Brahmana atau leluhur kita dulu siram suci di sumber suci Patirtan Agung Pawitra, gunung yang ditutup, yang dikelilingi oleh 8 lingga. 8 lingga itu seperti cakra. Gunung Pangrangungan itu satu gugusan lingga besar dikelilingi oleh gugusan lingga kecil yang berjumlah 8. Makanya dalam kitab terakhir Betara Kala tidak akan pernah makan orang yang Sukerto kalau di dadanya ada Raja Kala Cokro, unsur 8 cakra. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi kesimpulannya meruat itu memang kewajiban, meskipun tanpa biaya pun bisa. Hanya sekedar jangan sampai kita itu hanya ya yang Maha Kuasa kami mohon ampun, mudah-mudahan hidup kami enak.
tapi paling tidak harus ada laku lah. Laku keikhlasan, pengorbanan diri, kaki melangkah menuju jalan satu sempat, dalam keheningan, mengurangi makan, mengurangi tidur, mungkin semacam itu ya. Dan ini mungkin nanti akan lebih gamblang lagi, kelihatannya setelah Romo Takim ini akan menjelaskan masalah yang dikendaki beliau tadi, Romo Takim, yaitu jelentrehnya tentang sedulur papat limo pancer tadi itu. Monggo, kami persilakan. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa kita hidup punya saudara 4. Antara lain sukmo, jiwa, rogo, dan donyo. Sukmo adalah hidup. Jiwa adalah rasa atau angan-angan. Rogo, badan wadak, semua punya. Terus donyo adalah papan atau panggonan untuk melakukan kehidupan ini. Jadi 4 sudah jangkep. Lalu menginjak 5 pancer adalah tadi sudah saya sebutkan eyang siti, eyang air, eyang api, eyang bayu, dan eyang suryo. Mengapa kelima-limanya ini disebut saudara 5 pancer? Karena semuanya tadi menjadi pancernya Agesang, menjadi pancernya alam. Maka itu kita harus mau atau harus peduli kepada saudara 5 pancer. Apalagi kalau sudah tahu bahwa saudara 5 pancer ini punya andil semua kepada kita, terutama untuk membentuk raga kita seutuhnya. Ya, terima kasih, terima kasih. Inilah yang minggu yang lalu sedulur papat limo pancer kita angkat sebagai budi pekerti universal. Ya, terima kasih. Jangan kemana-mana, kelihatannya kita masih asik di sini dalam membedah pangruatan ini. Semakin lama semakin gegap gempita, dan kita masih gegap gempita dalam Kiprah Jati Sambung Rasa. Iya, terima kasih. Srihaning mustika tuban labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasala mangsatne pariwisata Terima kasih, terima kasih. Anda masih setia dengan acara Kiprah Jati di Dhamma TV ini, dan terima kasih sekali lagi. Kami minta maaf dari surat-surat dari daerah, dari Kertosono dan juga Tulungagung yang sekali tempo diadakan pengambilan situs budaya di sana. Kita masih belum sempat. Nanti jangan khawatir, lain kali kami pasti akan datang di tempat Anda, dan tolong kalau ada informasi, kritik dan saran, sampaikan saja ke Dhamma TV yang alamatnya sudah sering Anda lihat di layar kaca ini. Dan masih kita lanjutkan acara pangruatan ini. Tadi itu ada pertanyaan Ki Sunarto bahwa perbedaannya antara kota yang diruat atau manusia yang diruat gitu. Itu pertanyaannya. Ki Sunarto, monggo kami persilakan. Ye, terima kasih. Memang pada dasarnya ruat itu mengalami perkembangan. Namun asal mulanya yang disebut Sukerto itu manusianya. Gitu. Jadi karena manusia itu mengalami apa namanya istilahnya karma gitu ya. Karma ada suratan ya, ada takdir, ada suratan. Saat manusia itu mengalami takdir yang sudah ditakdirkan, bagaimana kamu menjalankan takdir itu yang disebut suratan. Makanya sebenarnya yang diruat itu manusianya. Gitu. Kalau alam itu sebenarnya ya sudah mempunyai kekuatan besar untuk menjaga keseimbangan. Karena alam sendiri rupanya unsur anasir
tiga yang orang Jawa kuno mengatakan dalam kiasan Jawa kuno, ono coro kang datan sawolo, podo joyonyo, ditaling tarung isih bisa muni, disuku isih bisa muni, monggo batangen. Nah, ini seringkali menjadi plesetan. Monggo podongo dipikir jadi batang semua. Menurut saya tidak. Apakah arti nilai Jawa itu harus terbunuh? Dalam arti wong utusan pada utusan lek wis percaya, ayo to bareng budal. Kenapa kudu mati? Ternyata kalau saya dalami tidak seperti itu. Monggo batangan. Jadi ono coro kang datan sawolo, ada cara yang tidak bisa sela. Ono coro kang datan sawolo podo joyonyo, tiga-tiganya jaya di alam ini. Punya kekuatan. Ditaling tarung kan masih bisa, disuku masih bisa hidup. Monggo batangan, bedeen gitu. Ternyata artinya hidup. Dan hidup itu manusia, hewan, tuan, tanaman. Unsur dunia ini tidak bisa dipisahkan. Dan untuk ini Mas Jati, yang bisa menjaga keseimbangan itu justru saudara kita dari Bali. Untuk segala persembahan, sembahyang dan sebagainya, mereka masih menggunakan 3 anasir ini. Untuk menjaga keseimbangan inilah, maka bumi kesempurnaan akan menjaga keseimbangannya. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, tadi Ki Sunarto Timur menyinggung masalah dari Bali. Kita pengen suara dari Bali nih, Pak. Ini kira-kira versi budaya Bali tentang pangruatan itu bagaimana? Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mungkin kalau tidak salah, itu pengruatan itu menurut di kampung kami di Bali itu mungkin itu ngelukat. Ya, jadi ngelukat itu biasanya seperti ini. Jadi orang atau anak-anak atau manusia itu sakit-sakitan. Ya, sakit terus, jadi arah hidupnya itu gak menentu. Ya, jadi sakit-sakitan terus. Ini biasanya terus dari orang tua, oh enaknya anakmu ini dilukat. Nah, jadi di roh-roh yang negatif itu dibuang lah istilahnya. Jadi sehingga ada roh-roh yang positif. Yang dilukat ini adalah badan kasar kita. Nah, jadi dibersihkan, badan kasar kita dilukat sehingga atman ini bisa masuk. Kalau badan kasar kita ini kotor, gak dilukat, itu kalau di kampung saya itu bilang tuh melayung. Jadi melayung itu artinya gak menentu gitu loh. Jadi atman itu gak menentu. Karena apa? Badan ini kotor, jasmani ini kotor secara spiritual, gitu. Jadi bukan kotoran, tapi secara spiritual itu kotor gitu loh. Nah, ini perlu dilukat. Nah, mungkin seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Dan mungkin ini ada kini sepuh yang lainnya yang mungkin pengalaman tentang pangruatan. Kirusno, monggo. Rahayu. Rahayu. Rahayu sagung dumadi. Para pepunden, para bini sepuh ugi para pamirsa kakung semawana putri ingkang dahat kinurmatan, Rama ingkang tansah kinurmatan. Kula nggih badhe tanglet napa niki ingkang dipun wastani dulur papat lima pancer kangge bayi lahir lajeng ruwatipun utawi ingkang dipun wastani bumi geni banyu angin katambah setunggal surya. Menapa niku ingkang dipun jelasaken, dipun aturaken. Awit teng mriki menawi dulur papat lima pancer niku aturipun para pinisepuh kakang kawah Adi Ari-ari. Menika dipun wastani dulur papat lima pancer. Menawi bumi geni banyu angin menika katambah setunggal surya menika hanasir petang perkara. Kula kinten ngaten, mbok menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten, nanging ing dinten menika ugi kula nyuwun panjelasanipun supados para rawuh, para pamirsa sedaya menika saged mangertosi. Nuwun rahayu. Rahayu, terima kasih. Jadi tadi yang pertama
ternyata di kultur budaya termasuk di Bali dan yang lainnya juga ada pangruatan. Hanya memang lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Pengertian pangruatan adalah penyempurnaan bagi pribadi-pribadi yang dianggap masih peteng atau ruwet atau kurang sempurna, atau justru lebih dari itu siapa saja yang sadar bahwa hidup adalah tidak sendiri. Ini ada suara wanita juga nih kelihatannya yang mau monggo. Namanya sekaligus Bu, apa yang ditanyakan? Saya Melawati dari Arjosari, dan menika tadi engkang Bapak pertanyakan, kalau pas di saat pangruatan menika tidak dilaksanakan atau dilaksanakan menika engkang yang akibat menika engkang bersangkutan menapa engkang keluarganipun kalau mboten diruwat maksudipun. Inggih ngaten. Ya, terima kasih. Artinya itu mengulang pertanyaan yang tadi, kalau dilakukan hasilnya apa, kalau tidak hasilnya apa gitu. Intinya seperti itu. Tapi kami persilakan ini Romo Takim menjelaskan sekali lagi tentang yang disampaikan beliau tadi itu gitu. Matur sembah nuwun. Rahayu. Rahayu. Mila menika wontenipun tema pengruwatan, kita kedah menapak tilas kehidupan. Syukur-syukur purun matur sembah nuwun sanget dateng danyang utawi dateng jagat ingkang sami andil wujudaken raga kita sautuhipun. Menika. Maksudipun menapak tilas ngaten. Menawi kita rumaos gesang saged lestari, kenging menapa boten eling dhateng ingkang kagungan. Kenging menapa boten matur suwun dhateng ingkang kagungan. Kamangka kita melek niki kudune sampun matur kesuwun kait injing wau. Wekdal kita tangi. Kita saged mlampah kedahipun sampun matur kesuwun kait injing wau. Kenging menapa ngantos sepriki dereng nate utawi jarang sanget ingkang purun matur kesuwun bisa mlaku, bisa ngucap, bisa mirsani napa-napa. Nggih napa mboten? Nggih, matur nuwun, tepuk tangan. Ya, kelihatannya memang asik sekali. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab hari ini, dan jangan kemana-mana. Kita masih dalam Gegap Gempita Kiprah Jati sambung. Ya, terima kasih. Balung janur ing senan boga widata lepat saking sambika Terima kasih. Anda masih setia di acara Kiprah Jati ini, dan semakin lama kita semakin tergelitik oleh tentang pangruwatan tadi itu. Secara pribadi sudah gamblang dan lebar diterangkan oleh Romo Takim tadi itu, dan sekarang tinggal menginjak ke apakah kepribadian ini kalau ngumpul secara keseluruhan, pribadi-pribadi ini perlu satu pangruwatan dalam bentuk budaya demi kepentingan kehidupan dan kebahagiaan ini. Kami persilahkan Ki Sunarto untuk menerangkannya. Ya, matur nuwun, pertanyaan cukup bagus, bahwa sebenarnya apa sih implementasinya, pengaruh yang kita terima dari kita telah melakukan ruwat itu sendiri. Dalam perjalanan waktu kita Republik Indonesia yang hanya 65 tahun saja perjalanannya seperti ini. Kalau kita menengok ke belakang, leluhur kita dari tahun 0, tahun Masehi, tahun 1,
sampai sekarang hampir 2000 tahun yang lalu. Mari kita timbang. Kira-kira lebih seimbang mana hidupnya? Beliau-beliau dulu sudah menata kehidupan ini menjadi lebih sempurna. Karena apa? Karena beliau dulu sangat dekat dengan anasir 3 itu tadi. Sementara kita mengalami peristiwa yang begitu sangat dahsyat, mengalami revolusi-revolusi yang sangat kuat, apalagi revolusi industri, sehingga kita jauh dari bumi yang kita pijak. Apa jadinya? Kita sekarang semua bisa merasakan. Gitu. Namun urusan rasa ini memang sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan ini bisa masuk ke dalam hati nurani kita kalau kita tentunya harus punya kesadaran tinggi bahwa kita hidup di bumi Nuswantara, khususnya di tanah Jawa adalah bumi kasampurnan. Gumelarnya bahasanya Rohman Rohim. Biji aja dilempar hidup. Apakah kita tidak begitu sangat diberi kemudahan dengan peranatan yang begitu indah? Sampai ada satu kias yang baru saya baca dalam peninggalan prasasti di zaman Kahuripan, bahwa sungai Porong itu dibikin oleh peradaban zaman Kahuripan. Kalau tidak ada sungai Porong, apakah setiap hari dari mulai Jombang, Mojokerto, Krian, Surabaya tidak kebanjiran? Mengapa kita ingat kepada leluhur? Karena konsep peranatan kasampurnaan urip untuk menjaga kesempurnaan itu, kalau kita timbang kehidupan rasanya, ternyata lebih dulu kok lebih punya peranatan yang adiluhur. Gitu ya. Nah, untuk mendekatkan diri dengan rasa, dulu ada tadi diaturkan oleh Romo bahwa 4 kiblat di timur ada yang Bathara Surya yang madangi jagat. Begitu terwelo-welo bahwa beliau yang Surya itu naik ke permukaan. Gelap gulita perlahan-lahan akan terang benderang. Makanya maaf, di Jawa tidak ada isme. Tidak ada isme. Mereka menyebutnya Kusumo Wicitro. Makanya di Mojopahit tadi saya katakan bahwa Surya itu menjadi penerangan dunia. Di Jawa tidak ada isme gitu ya. Bahwa semua manusia pinunjul digambarkan dengan bunga. Di zaman ada yang namanya Yang Mawiku Sloko Gading, nama bunga. Yang Mawiku Mawar Kencono, Begawan Patwanobo, nama bunga semuanya. Jadi bunga-bunganya jagat adalah leluhur-leluhur kita, gitu ya. Yang penerang tetap sama, masih mengakui Yang Surya yang menerangi dunia, gitu. Di barat ada Bathara Bayu atau angin. Inilah rahasia angin, bahwa angin tidak bisa kita lepas dengan unsur ketuhanan. Makanya di Jawa kuno mengatakan angin itu kasampurnan. Kalau coba kita tidak bernapas dalam 1 detik saja, atau barangkali setengah menit, mungkin kita akan putus hubungan. Makanya kesempurnaan untuk mencapai rasa sejatine rasa itu adalah Ponco Bayu. Saat di tempat suci 3 anasir tadi 4 kiblat 5 pancer yang diaturkan Romo, kita kembalikan menyatu dengan kekuatannya Yang Noyo Bantolo, sinari Yang Surya, tumetese Yang Bathara Bayu, ya, kobarane Yang Noyo Dahono, sumilire Sang Yang Bathara Bayu, gitu ya. Sumilire maksudnya tumetese Yang Tirto, itu akan membawa keseimbangan jiwa. Keseimbangan anasir tadi membawa rasa kita, rasa sejatine rasa. Nah, akibatnya apa? Kalau kita tidak mengenal unsur 4 kiblat 5 pancer tadi, kita akan ditinggalkan oleh alam itu sendiri. Iya, terima kasih. Inilah kesimpulan jawabannya sebenarnya. Ada orang punya kepercayaan tentang pangruatan. Lalu tadi ada pertanyaan, kalau diruat itu kira-kira hasilnya bagaimana? Kalau tidak diruat hasilnya bagaimana? Kalau kita cermati dari hukum kemanusiaan, ternyata yang disampaikan beliau tadi benar. Yang satu adalah fondamen dasar. Manusia hidup, apapun kulitnya, putih, kuning, hitam, coklat, berintik, keriting, lurus, sama, semua punya perut, semua bernapas, semua pengen hidup. Yang jelas ke sana. Dan yang lainnya adalah semua butuh sinar matahari. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan butuh, binatang butuh, semua butuh. Andai kata matahari tidak bersinar, kira-kira galaksi tata surya ini juga belum bisa dihuni oleh manusia. Jadi
kelihatannya tentang pangruatan ini yang disampaikan oleh budaya Jawa yang berkembang menjadi ada bentuk kidung, ada bentuk tentang baca-baca tembang-tembang, mungkin bagi agama-agama juga punya cara macam-macam, pengayat kepercayaan punya cara macam-macam. Itu cara yang pada hakikatnya setiap manusia pengen hidup jauh dari goda, petaka, dan bencana. Goda, petaka, bencana, semuanya adalah tergantung bagaimana kesadaran kita pada waktu meniti kehidupan ini. Satu sadar tentang hidup, sedulur papat limo pancer, itu sadar tentang hidup. Kehidupan adalah dialektika perputaran, bahwa hidup tidak sendiri, kita akan saling gosok-menggosok. Bahkan kita kadang-kadang harus mengerti tentang gejala-gejala getaran yang namanya alam itu sendiri. Tetapi leluhur kita mempunyai mantra yang sangat jitu untuk itu. Hong wilahing bumi sekaring karindran agung. Mane ing bumi iso nerawang isine jagat, tetapi mane ing ati iso nerawang rasane jagat. Rasa surasane ati ningsun bisa gawe padanging pepeteng merepeki Bagaswara. Inilah tujuan Dhamma TV untuk mengupas sedikit demi sedikit budaya leluhur yang adiluhur dalam Gegap Gempita Kiprah Jati Sambung Rasa. Ya.